Saya akan sharing tentang sebuah konsep trading disertai dengan bonus money management dan sebuah konsep trading di mana Anda bisa mendapatkan profit yang lebih cepat daripada biasanya, ya. Di mana sistem trading ini sebenarnya simple, tapi kalau Anda mengerti konsepnya dan Anda bisa menambahkannya dengan knowledge trading Anda sebelumnya, akan jauh lebih powerful lagi. Ya, di sini saya akan mencontohkan knowledge apa yang seharusnya kira-kira bisa Anda tambahkan. Jadi saya akan memberikan suatu contoh yang sederhana, kemudian saya tambahkan sebuah knowledge yang sekiranya mungkin bisa Anda gunakan. Jadi yang pertama, ya, yang basic itu adalah moving average crossover, ya, dimana ibaratnya golden cross, dead cross itu ibaratnya menandakan sebuah kekuatan tren atau apakah adanya momentum kenaikan atau enggak. Di sini Anda bisa melihat kita pakai contoh yang pertama SSIA dulu, ya. Jadi saya hanya menggunakan dua moving average, yaitu moving average 20 hari. Di sini warnanya biru, ya. Anda bisa lihat di sini warnanya biru. Dan moving average 50 hari yang warna apa nih? Kuning lah, ya. Saya sebut kuning aja. Jadi ada dua moving average saja, yaitu moving average 20 dan 50, ya. Jadi kalau situasi sejak Februari 2025 sampai dengan pertengahan Mei 2025, jadi dari Februari sampai pertengahan Mei, itu Anda bisa lihat moving average 20, MA20 di bawah MA50. Itu biasanya tidak ada momentum, momentumnya lemah, ya. Jadi Anda trading saham seperti ini, aduh, buang-buang waktu, ya. Itu terus terang sangat buang-buang waktu buat apa gitu, ya. Kita kan trading ini mau bisa menghasilkan profit dengan cepat. Nah, kapan kita ibaratnya muncul signal beli? Biasanya itu ketika moving average 20 dan 50 golden cross, ya. Golden cross-nya itu terjadi pada tanggal 22 Mei 2025, ya, untuk SSIA. Nah, ada di luar sana orang menggunakan sistem trading seperti ini, kemudian dia tambahkan gimmick bandarmologi, tetek bengek segala macam, ya. Ini saya kasih penanda dulu, ya, di sini. Oke. Dia kasih gimmick, ya, bahwa bandar buy, ada terjadi akumulasi ini itu apa segala macam. Padahal logika sederhana, kalau harga dari 700, ini kan 700 di 9 April. Dari 700-an naik sampai tanggal 22 Mei ini naik closing di harga 960. Jadi dari 700 ke 960, harga naik 33% seperti ini. Udah pasti itu lebih banyak yang beli. Ya, maksudnya nafsu beli itu jauh lebih besar, bukan jumlah lot yang dibeli lebih banyak daripada jumlah lot yang dijual, ya. Enggak, jumlah lot yang beli sama yang jual itu kan sama, ya kan. Kalau yang beli 10, yang jual berarti juga ada 10. Nggak mungkin yang beli 20, yang jual cuma 10, itu nggak mungkin. Ya, beli 20, jual 10 atau cuma 9, itu nggak mungkin. Kan berarti kalau 9 aja yang jual, 11 nggak down trade. Bukan begitu. Maksudnya adalah lebih besar nafsu beli daripada jual. Jadi artinya yang beli ini udah 780 buy, 790 buy, 800 buy, udah nggak pakai nawar, hajar kanan, hajar kanan, hajar kanan. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau hajar kanan, harga naik, ya. Yang buy juga nggak mau take profit, gitu ya. Makanya harga bisa naik. Nah, kalau sudah seperti itu, lebih besar nafsu beli daripada yang mau jual, otomatis akumulasi, bos. Itu udah jelas. Itu udah sangat jelas bahwa terjadi akumulasi, titik. Ya. Udah nggak usah cek bandarmologi, tete bengek apa segala macem, ya. Anda cek itu pasti juga buy. Ya terserah. Ibaratnya mau pakai top 5 broker kek, mau top 8 broker kek, mau asingmologi kek, apa kek, ya, whatever. Yang jelas kalau Anda udah lihat harga itu naik seperti ini dan terjadi golden cross, itu buy. Ya. Itu ada momentum up yang cukup baik, ya. Nah, di sini ada yang menggunakan cara tradingnya ibaratnya seperti ini. Terjadi golden cross di tanggal 22 Mei, harga tutup di 960, dia akan buy. Tas, gitu kan. Dia akan buy. Plak. Kenapa? Karena terjadi golden cross, kemudian ada harga naik, ya, candle tanggal 22 Mei, harganya naik. Dan ibaratnya body candle itu besar, lebih besar daripada ekor maupun tanduk, ya. Jadi Anda bisa lihat di situ candle tanggal 22 Mei. 22 Mei itu ekornya kecil, tanduknya hampir nggak ada, ya, full morobusu. Ya, bisa kita bilang body candle-nya ini besar. Dia akan langsung buy.
Tapi karena harga udah terlanjur naik berhari-hari seperti ini, stop loss dia ya sebenarnya sih omong kosong aja ya. Cuman dia bilang kita stop loss ibaratnya di area dimana kalau itu kena berarti chartnya hancur berantakan gitu ya. Yaitu stop loss sebesar 15-17%. Waduh, lebar itu sebenarnya. Ya, nah sekarang kita bicara ke money management. Kalau dia beli di 960 dengan stop loss 17% ke bawah, maka dia buy di 960, stop loss di 800. Anda bisa lihat di sini itu jarak dari harga buy ke harga stop loss adalah sekitar 16,67%. Ya, 16,67%. Misalnya dengan modal awal 100 juta, kemudian untuk risk per trade-nya adalah 0,5%. Jadi artinya kalau beli di 960 kemudian berapa hari kemudian harga turun dan jatuh sampai ke 800 sentuh stop loss. Kalau pakai risk per trade 0,5 itu ruginya 500.000. Ya. Dengan rumus ini maka akan keluar maksimal beli cuma boleh berapa lot nih? Hanya boleh 30 lot. Titik, selesai urusan. Enak ya, langsung ketahuan nih. Jebret, oh cuma beli 30 lot. Nggak boleh banyak-banyak. Anda bisa lihat di sini itu hanya sekitar 2.900.000, yaitu kurang lebih sekitar 3% dari total equity 100 juta. Ya. Nah, kemudian Anda bisa lihat SSIA harga naik. Shoot, naik ke atas gitu ya. Sampai dengan tanggal 3 Juli, close di 1.780. Close di 1.780, harga naik 85%. Ya. Persen ini yang dipamerkan ke orang lain. Wih, jago nih orang bisa dapat profit 85%. Sorry to say, ini hanya membuat orang-orang yang tergiur, di mana orang-orang tersebut yang tergiur adalah orang-orang yang pingin cepat kaya. Serius, ya saya nggak nyalain orang yang tergiur, ibaratnya, oh hebat kan 85%, hebat. Tapi konsep sebenarnya dari sebuah trading, itu bukan cuman kelihatan, oh dia bisa dapat gain sebesar ini. Gitu ya. Wah hebat ya dia bisa dapat gain sebesar ini. Anda juga harus tahu dia belinya berapa besar dari total equity dia. Meskipun di sensor-sensor nominal buy apa segala macam, tapi kalau dengan konsep seperti ini, buy di 960, stop loss 800, jarak harga buy ke stop loss 16,67 atau hampir 17%, itu udah pasti belinya nggak akan bisa banyak, nggak akan bisa 5% dari equity, 10% dari equity, nggak akan bisa bos. Nggak akan bisa. Karena jarak harga buy ke stop loss itu terlalu dekat. Nah, terus gimana solusinya Koji? Nah, solusi yang saya tawarkan adalah seperti ini. Pada saat terjadi golden cross, ya udah biarin aja. Ini kan harga udah naik berhari-hari, ya. Ini harga udah naik berhari-hari. Anda lihat sejak tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 22 Mei, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle. Dari 6 candle hanya ada 2 candle merah. Ya, 1, 2. Jadi 4 candle hijau. Waduh, ini kalau beli, ya salah nggak? Ya nggak juga, buktinya kan masih naik. Ya nggak salah. Cuma, kalau saya pribadi, saya lebih suka tuh Koji masih naik lagi besoknya, tanggal 23 Mei. Tanggal 25, 26 Mei masih naik lagi, 2 candle lagi masih naik Koji. Nggak dikejar di tanggal 22 apa? Nggak, kalau saya nggak mau. Ya, kalau saya tunggu dia pullback. Pak, pullback. Seret. Nah, kalau dia udah pullback begini, ini kan kita bisa bilang entah itu pakai bahasa pullback kayak konsolidasi kayak whatever, ya. Anda lihat pullbacknya, volumenya gede nggak waktu pullback? Enggak, volumenya kecil, di bawah rata-rata, konsisten di bawah rata-rata. Cuman satu kali ini doang, ibaratnya volumenya agak gede, tapi tidak melebihi moving average 50 hari volume, ya. Anda bisa lihat di sini bahwa pada saat harga koreksi, volumenya kecil. Jadi artinya koreksi ini adalah sebuah kewajaran setelah adanya perilaku kenaikan berhari-hari, bertubi-tubi. Ah gitu loh ya. Jadi jangan ngelihat, oh koreksi bahaya nih bisa jatuh ke bawah prak, hancur. Ya, enggak. Anda lihat, wah volumenya kecil. Jadi artinya pada saat turun ini sebenarnya tidak ada profit taking masif. Enggak, ini cuma suatu kewajaran, suatu keharusan di mana harus terjadi pullback setelah harga naik bertubi-tubi seperti ini. Ya, itu keharusan. Nah, terus belinya di mana Koji? Kalau di saya, di dalam membership Angka Bicara, saya ada mengajarkan cara trading swing trade gitu ya. Swing trade. Nah, cuman di sini saya akan men-sharingkan
bukan yang swing trade tapi buy on breakout aja deh, simpel-simpelan ya, biar sama-sama ngerti. Ibaratnya harga belinya juga jauh di atas harga pasar gitu ya, jauh banget di atas harga pasar. Jadi yang saya akan perkenalkan di sini adalah cara trading swing trade, oke? Yaitu, nah cara trading breakoutnya simpel-simpelannya seperti ini. Ini kan resistnya ada di sini, oke? Nah, kemudian di mana support? Ya udah ini swing low, ya kan? Ini swing high, ini swing low. Sesimpel itu. Ya ini cara trading yang saya bilang goblok kok beli di harga tinggi gitu ya. Ya udah, saya kasih nih ya. Saya ngefur. Saya kasih lihat ke Anda, saya ngefur di mana harga belinya jauh di atas harga beli yang cara pertama tadi, yang pakai stop loss sampai 17%. Oke. Di sini saya akan beli di harga 1060. Ya, karena resist 1055. Nih, saya beli di 1060, resistnya di 1055. Oke. Kemudian support ada di swing low-nya ada di harga 1000, saya stop loss di 995. Dengan modal yang sama 100 juta, dengan risk per trade yang sama juga 0,5, maka saya bisa beli 72 lot. Anda bisa lihat di sini. Ya, saya bisa beli 72 lot. Oke. Nah, sampai di sini. Kalau harga naik ke 1420, ya, Anda lihat nih, harga naik ke 1420, maka saya profit secara persentase 33,96, anggaplah 34%. Ya. Saya terlihat lebih bodoh daripada yang 85. Karena yang 85% bisa profit secara persentase lebih besar daripada saya yang bodoh ini, hanya 34%. Tapi Anda lihat secara nominal profit, sama nggak? Ya kita anggap aja sama ini, kurang lebih sama ini. Yang cara pertama, profit sekitar 2,5 juta. Cara bodoh saya, profit 2,5 juta juga. Impact 2,5 juta ini terhadap 100 juta total modal, impact-nya adalah sekitar 2,5%. Kan 2,5 juta itu sebenarnya kan 2,5%-nya 100 juta. Jadi impact-nya terhadap modal itu sama, yaitu sama-sama 2,5%. Ya, cara pertama yang stop loss-nya sampai 17%, sama cara bodoh saya beli di harga breakout yang katanya orang kok beli di pucuk, ya. Di mana sampai naik ke 1420 saja saya sudah profit 2,5 juta. Sedangkan cara yang pertama harus naik ke 1780, dia baru bisa profit 2,5 juta juga. Padahal cara saya ini bodoh. Ya, bodoh banget, breakout kok dibeli gitu ya. Kenapa nggak waktu pullback ketika mau terjadi reversal baru beli gitu kan? Enggak, saya mau kasih lihat Anda cara bodoh gitu ya. Supaya Anda paham gitu loh. Bahwa cara bodoh kalau dilakukan dengan cara yang benar, konsep yang benar, mindset yang benar, hasilnya sama, bos. Impact to equity sama-sama 2,5%. Dan saya bisa meraihnya dengan lebih cepat. Hanya butuh berapa hari? Nih kalau naik ke 1420 berarti saya hanya butuh 1420 di mana ini? Sini. Nah, di sini. Oke. Hanya sekitar beli di sini sampai di sini. 6 bar. Ya, 6 candle saja saya sudah bisa mendapatkan profit 2,5 juta. Sedangkan cara yang katanya hebat gitu ya, bisa beli di dekat harga bandar, ini itu apa segala macem gitu ya. Wah, pokoknya kelihatan hebat lah. Dibungkus dengan gimmick-gimmick bandarmologi gitu ya. Itu dia butuh dari sini sampai 1780, dia butuh 25 bar. 25 candle. Saya hanya butuh 6 candle. Cara si bodoh hanya butuh 6 candle. Cara si bodoh. Ya. Gitu. Sama secara impact terhadap equity, sama. Cuma kan kalau ini tidak menjual ya. Orang awam itu tidak paham bahwa impact to equity itu sama pentingnya terhadap pamer-pameran, bahkan jauh lebih penting daripada pamer-pameran persentase gain. Sekarang Anda pilih mana? Cara yang pertama kah atau cara yang kedua?
Di mana cara yang kedua bisa mendapatkan nominal gain itu hanya butuh 6 hari, sedangkan cara yang pertama 25 hari. Padahal cara pertama dan cara kedua, kalau sama-sama kena stop loss, ruginya sama, bos. Sama-sama 500.000. Ya kan? Cuma jeleknya cara kedua nggak bisa pamer gain. Wah, saya udah beggar. Wah, nggak bisa. Kenapa? Ya karena kita mau cepat-cepat pindah ke trade yang lain. Gitu loh. Karena cara yang kedua itu opportunity-nya itu banyak banget. Sedangkan cara yang pertama, opportunity-nya jauh lebih sedikit daripada cara yang kedua. Kenapa? Cara yang pertama harus menunggu terjadinya golden cross. MA20 dengan MA50. Cara yang kedua tidak. Nggak perlu. Jadi ibaratnya kalau udah take profit nih, di 1420 misalnya. Udah take profit, kemudian candle-nya konsolidasi lagi. Jeret. Konsolidasi, breakout lagi, itu bisa entry lagi, bos. Ya, bisa dapat lagi dari saham yang sama gitu ya. Ataupun di tempat lain, pokoknya uptrend konsol, breakout masuk, uptrend konsol, breakout masuk. Itu opportunity-nya jauh lebih banyak daripada cara yang pertama. Cara yang pertama itu harus nunggu ada golden cross, kemudian harus nunggu ada candle besar, hijau, bodinya mantap gitu ya. Harus nunggu itu. Sedangkan MA20, golden cross dengan MA50 itu tidak terjadi setiap hari. Ya, lama, bos. Seperti itu. Ya, itu. Saya harap di sini Anda bisa melihat, oh, jadi sebenarnya ya bukan golden cross. Nah, kunci utamanya bukan, bos. Golden cross itu hanya sebuah trigger di mana, oh ya nih, ada momentum. Tadinya kan MA20 di bawah MA50. Sekarang terjadi golden cross, berarti ada momentum up nih. Mari kita tunggu konsolidasi. Mari kita tunggu pullback yang sehat. Nah, seperti itu. Kenapa saya harus bilang pullback yang sehat? Ini untuk para rekan-rekan saya di membership Angka Bicara. Mereka kan udah belajar swing trade. Ya, di mana di dalam apps pedagang angka itu banyak sekali video-video tentang swing trade. Rule-nya, parameternya apa, saya udah berikan ke mereka dan mereka tahu pullback sehat itu seperti apa, pullback yang tidak sehat itu seperti apa. Jadi biar ketika mereka nonton video ini mereka juga ke-trigger, oh iya, udah diajarin Koji itu swing trade, pullback yang sehat seperti apa ciri-cirinya. Nah, kalau lupa mereka bisa nonton lagi videonya di dalam aplikasi pedagang angka. Seperti itu. Ini mah contoh mah satu doang Koji. Siapa tahu di tempat lain bukan begitu. Oke. Saya kasih lagi contoh berikutnya. Toba. Toba Anda lihat. Terjadi golden cross di tanggal 8 Mei 2025. Toba. Ya, saya perbesar nih. Cara yang pertama, dia tidak akan beli. Kenapa? Karena pada saat terjadi golden cross, candlenya merah. Nah, candlenya merah. Cara yang pertama nggak mau. Dia tunggu ada candle hijau besar, gitu ya. Terus baru muncul di tanggal 19 Mei. Close di harga 472. Oke, dia beli. 472, cara pertama. Ya kan? Stop loss, kurang lebih 15-17%. Berarti kalau 17% di harga 392. Maksimal beli, modal 100 juta, risk per trade 0,5. Maksimal beli 61 lot. Anda bisa lihat nih nominal belinya berapa? 2.800.000. Hanya sekitar kurang dari atau sekitar 3% daripada total equity 100 juta. Ya. Kebaca. Ya kan? Belinya mah dikit-dikit, makanya barangnya tuh bisa banyak gitu. Barang itu Anda bayangin ya kalau satu emiten Anda beli 3 juta, berarti portofolio Anda bisa berisikan 30 emiten, 30 sampai 33 emiten. Ya. Kalau satu emiten Anda beli 3 juta. Ya banyak tuh. Kalau market lagi drawdown, pusing kepala itu ya. Floating profit bisa berubah menjadi floating loss. Tekanan terhadap portofolio itu besar banget. Ya, itu. Nah, sedangkan cara kedua, cara si tolol ini, ya kan. Udah terjadi golden cross di tanggal 8 Mei, ya sudah, nggak usah tunggu candle hijau besar apa kayak ini, kayak itu, kayak ini, apa. Nggak usah, ya kan.
Si tolol ini cuma tunggu konsolidasi, nggak tunggu candle besar, bos. Tunggu konsolidasi seperti ini. Oh, sudah terjadi nih konsolidasi, bos. Udah terjadi nih, ya kan? Candle kecil gitu beberapa hari gitu ya. Sampai dengan 16 Mei, itu kan udah kelihatan tuh, konsolidasi nih, ya kan? Konsol, gitu kan? Konsolidasi. Anda bisa lihat tuh candlenya kecil. Volume di bawah, volume rata-rata. Luar biasa. Asik tuh. Ya. Volumenya di bawah volume rata-rata. Anda bisa lihat pada saat terjadi konsolidasi, volumenya kecil. Terus, ya kan? Maka si tolol ini membuat sebuah trading rule, sebuah planning. Beli ketika terjadi breakout. Ingat ya, cara tolol. Beli di harga tinggi gitu ya. Bukan di harga rendah, bos. Beli bukan ketika lagi merah beli. Enggak. Beli tunggu lagi hijau. Breakout lagi. Tolol banget gitu kan. Oke, dia bikin planning. Si tolol ini beli di 422. Ya. Loh, kenapa nggak langsung beli pada saat ini lagi merah? Enggak. Lagi tutup di harga 400, nggak mau beli. Nggak mau dia. Kenapa? Karena dia tolol. 400 nggak mau, 422 mau. Belinya ketika harga bergerak naik, baru mau beli 422. Kenapa nggak di 400? Kan itu buktinya hijau besoknya. Iya, kalau besok hijau, kalau nggak, kan kita nggak ada yang tahu masa depan kayak apa. Yang jelas ini harga udah golden cross terjadi konsolidasi. Itu jelas, itu kelihatan, bos. Ya, set play-nya udah bagus nih. Dari belakang opor ke pemain tengah opor ke winger crossing, jebret gitu kan. Tinggal tugasnya striker mau bikin gol apa tidak. Yang penting sebagai manajer kita bisa mengatur permainan ke anak-anak. Main itu caranya begini ya kan. Dari belakang ke tengah-tengah ke winger crossing gitu kan. Itu yang bisa kita kendalikan. Setup itu, bos. Kita nggak tahu itu bakal gol apa enggak. Nggak tahu. Makanya kita beli ketika ada peluang terjadinya gol. Yaitu harga naik. Si tolol ini beli di 422 ketika harganya breakout. Udah disetting tuh, di auto order. Market close tanggal 16 Mei, dia screening, dia cek, ya sudah dia bikin planning, dia beli di 422, ya kan? Stop loss 388, gitu kan? Stop loss di bawah support. Dia input ke auto order di tanggal 16 Mei, tanggal 17 Mei, tanggal 19 Mei, ini tanggal 16 itu kan Jumat, tanggal 19 Mei, hari Senin, lagi hektik kerja di kantor, ya kan, nggak bisa ngelihat market, bos lagi marah-marah, ada meeting ini, market nggak dilihat, bos. Cuma dia tetap tenang karena dia sudah input auto order, si bego ini, si tolol ini udah input auto order. Jadi ketika harga naik ke 422, ke trigger buy, ya langsung kebeli karena sudah setting auto order sebelum market buka. Bahkan di tanggal 16 Mei, malam hari dia udah input auto order. Sehingga di hari Senin ketika sibuk kerjaan, meeting, bos marah-marah, harus janjian ketemu klien, nggak urus. Sudah ada auto order. Gitu ya. Jadi si tolol ini nggak benar-benar 100% tolol juga, gitu kan. Dia trading pakai auto order. Di sini dia input, jebret, ke trigger buy. Planning ini dia boleh beli dengan modal yang sama dengan cara yang pertama, yaitu 100 juta, risk per trade 0,5, dia boleh beli 139 lot. Kenapa? Karena jarak ke harga stop loss-nya lebih dekat, hanya 8%. Sedangkan cara pertama hampir 17%. Ya, makanya cara kedua bisa beli 139 lot. Anda bisa lihat di sini 5.800.000-an. Bukan 3% dari equity, bos. Ini hampir 6% dari equity, hampir 2 kali lipatnya dari cara yang pertama. Ya, 2 kali lipat dari cara yang pertama. Harga naik, ya. Terus, gitu kan? Anda bisa lihat di sini, cara yang pertama untuk bisa menghasilkan profit beggar, maka dia harus beggar persentasenya. Anda lihat, tunggu sampai 955, kemudian dipamerkan di medsos, terjadilah beggar gitu kan. Kita dapat lagi nih beggar gitu kan. Padahal profitnya 2.900.000. Lah iya dong, 100% dari modal beli kok. Beggar kan? 2.900.000. Tapi harus tunggu di harga 955. Sedangkan si tolol ini untuk mendapatkan profit 2.900.000 nggak perlu tunggu sampai 955. Cukup naik ke 635, dia sudah profit 2.900.000. Profitnya sama dengan cara yang pertama. Cara pertama dengan cara si tolol tuh nilai profitnya sama, bos. 2.900.000. Impact to equity-nya juga sama, 2,9%.
Tapi cara si tolol nggak bisa dipamerin karena dia belum beggar. Sedangkan cara yang pertama dia bisa pamer ke teman-temannya, nih gue beggar, nih gue beggar, nih gue beggar. Itu kan. Terus teman-temannya ini juga, wah hebat kamu ya. Padahal di sebelahnya itu si tolol ketawa-ketawa dalam hati. Allah. Ya sudahlah, bisa ngomong apa kan si tolol? Ya udah, yang penting gua mau profit. Ya kan gitu ya. Profit kita juga sama kok. Ya udahlah, biarin aja orang yang lain itu dengerin, percaya sama yang si 100% beggar itu. Ya atau nanti juga kalau udah ngikut baru ketawa sendiri. Loh, kok lama betul ya baru bisa menghasilkan profit 2.900.000? Kenapa lama? 955 itu Anda lihat di sini. Untuk bisa mendapatkan profit, itu kan beggar harus tunggu berapa hari? Dia belinya di sini, tak, 955 itu di sini, 17 bar. Oke, 17 bar. Sedangkan si tolol naik ke 635, hanya butuh 12 bar, lebih cepat. Jadi cara yang kedua ini bisa menghasilkan profit yang sama dengan cara yang pertama, dengan resiko yang sama pula, yaitu sama-sama 0,5% dari total equity. Namun bisa menghasilkan profit lebih cepat daripada cara yang pertama. Seperti itu. Bisa menghasilkan profit lebih cepat daripada cara yang pertama. Cara kedua terlihat lebih tolol, tapi setelah dioprek-oprek, setelah dibedah begini, saya harap Anda bisa lihat apakah nomor 2 benar-benar tolol atau sebenarnya iya trading itu seperti ini. Tujuan akhirnya kan mencari profit. Impact to equity-nya berapa persen. Ibaratnya begini deh, Anda ketemu teman gitu ya, teman lama, terus tanya, apa kegiatan sekarang? Oh trading. Pasti teman Anda kan nanya, wih, bisa menghasilkan berapa persen ya? Maksud dia itu kalau modal 100 juta dalam setahun trading itu bisa menghasilkan berapa persen dari 100 juta? Bukan beggarnya, tolol. Gitu ya. Bukan. Orang itu bertanya, lu modal 100 juta bisa menghasilkan berapa persen? Gitu loh. Dia nggak nanya lu bisa beggar berapa kali dalam setahun. Enggak. Dia nggak nanya itu. Makanya di channel Berdagang Angka, Telegram Berdagang Angka, saya selalu share kinerja. Ya, berapa persen sih year to date Tapak Naga? Market berapa? Ini adalah intisari daripada you trading itu ngapain, bisa menghasilkan berapa. Ini intisarinya. Orang itu nggak nanya lu bisa berapa beggar. Enggak bos. Itu tujuan hanya untuk kadalin orang-orang yang pingin cepat kaya. Dengan modal sekecil-kecilnya tapi pingin menjadi miliarder secepat-cepatnya. Menjual mimpi. Tapi kalau orang itu wajar, normal-normal saja, maka dia itu akan bertanya, modal 100 juta dalam 1 tahun bisa menghasilkan berapa persen? Ini loh jawabannya. Kesini jawabannya. Ya. Cara 1 dan cara 2 sama-sama menghasilkan 2.900.000. Cara kedua lebih cepat menghasilkan 2.900.000-nya daripada cara pertama. Ya. Cara kedua dan cara pertama resikonya sama, 0,5% dari total modal. Itu. Cuma bedanya cara kedua nggak bisa pamerin beggar. Itu doang kelemahannya. Dan saya justru bersyukur kelemahan itulah yang membuat saya tidak mendatangkan member-member yang serakah. Saya tidak mendatangkan user-user aplikasi berdagang angka yang pingin cepat kaya. Enggak. Yang join itu adalah orang-orang yang smart. Orang-orang yang ngerti bahwa trading itu ada resiko. That's why mereka melihat, oh iya, risknya itu sebesar apa sih drawdown equity-nya. Gitu ya. Pada saat market lagi perang dagang, ancur-ancuran tarif dari Trump, market turun sampai minus 15% year to date kinerja. Tapak Naga gimana? Oh gila, lu bisa flat. Berarti resiko terukur nih. Nah gitu loh. Saya sangat bersyukur bahwa
member-member saya itu isinya orang-orang yang pakai logik. Orang-orang yang logikanya jalan gitu loh. Bukan orang-orang yang gue cuman punya ada 10 juta nih bisa jadi 1 M nggak ya dalam 2 tahun. Enggak, bukan orang-orang yang seperti itu. Bukan. Ya. That's why juga di dalam membership Angka Bicara itu saya mengajarkan juga yang namanya, saya sharing juga tentang trading strateginya Mark Minervini. Anda bisa lihat di saham BNLI. Ya. Anda bisa lihat BNLI terjadi yang namanya VCP. Ya. Anda bisa nonton di YouTube saya ini VCP itu apa? Anda tinggal search Mark Minervini. Anda akan ketemu video-video saya yang membahas trading caranya Mark Minervini ya, VCP. Anda lihat ini VCP bos. Cakep. Ya. Wush, shoot. Ya. Ini benar-benar konsolidasi yang super mantap. Diperes seller itu betul-betul udah kelihatan nih. Wah, sellernya nggak ada bos, ya kan? Kalau sellernya itu ibaratnya orang udah males jual ini saham itu kelihatan dari VCP. Maka Anda bisa lihat di sini. Konsolidasinya menciptakan area beli dan jual yang begitu mepet atau yang disebut tight range. Ya bahasa Inggrisnya tight range. Di mana planningnya kita akan beli di 2460, stop loss 2340. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini bos. Bari play dulu, oke. Nah, misalnya sampai di sini ya. Nah, Anda bisa lihat ini betul-betul konsolidasinya mepet. Ya, beli ketika breakout, yaitu harga breakoutnya di 2460 karena resistnya 2450, ya kan? Stop loss 2340. Anda lihat jarak harga baik ke stop loss hanya kurang dari 5%. Dengan modal 100 juta, risk per trade 0,5. Artinya kalau ini kena stop loss, ruginya 500.000, maka maksimal beli 38 lot atau sekitar duitnya butuh 9.300.000-an. Ya, sekitar 9% equity. Nggak cara yang ini, rata-rata mah 3%. Ya, karena jarak ke stop loss-nya lebar sekali. Ini mepet. Ya. Terus, ya, untuk bisa menghasilkan 3% dari equity secara profit, hanya butuh berapa hari? Anda bisa lihat. Belinya ketika breakout, yaitu di tanggal 19 Juni. Sampai dengan closing market 26 Juni atau 5 candle berikutnya. Di mana harga closingnya adalah 3.260. Kalau you jual, you profit 2.989.000. Atau kita bulatkan saja 3 juta. Atau 6 kali lipat dari resiko 500.000. Kan 500.000 kali 6 sama dengan 3 juta. Ya. Gitu. Hanya 5 hari, bos. 5 hari. Cepet. Tapi ya itu, sayangnya. Nggak bisa pamer beggar. Nggak bisa kita. Ya bersyukur juga. Ya kan? Buat apa kita pamer beggar? Yang mana sebenarnya, emang apa hebatnya beggarnya? Kalau you beggar, you all in belinya, itu baru you hebat. You beggar, you belinya 50% equity. Gua acungin jempol. Itu hebat. Ya. Tapi kalau you belinya cuma 3% equity, ya biasa aja. Itu ya. Koji beli nggak BNLI? Enggak. Loh kenapa Koji nggak beli? Karena rata-rata value transaksi saham BNLI sampai dengan tanggal 18 Juni 2025 itu hanya di sini kelihatan nih. Ini Anda lihat ini. Average value Indo ya. Di tanggal 18 Juni rata-rata value transaksi hanya 1 miliar per hari. Gimana gua bisa beli nih barang kalau gua beli ARA? Terus nanti kalau misalnya habis beli ternyata nggak naik, turun ke bawah nih, mampus, gua nggak bisa jualan. Kalau gua paksa jualan, ARB. Gitu loh ya. Jadi bukan ibaratnya,
Wah, kenapa Koji ngomong tapi nggak beli? Bukan, bos. Kalau saya beli, ini chartnya nggak ke atas, bos. Kalau saya beli, chartnya ke bawah. Gua akan dikerjain sama penunggunya. Ya kan? Loh, kenapa nggak beli Cetiau aja kok? Ya ampun, beli Cetiau buat apa? Ya buat dipamerin Koji Portonya gitu loh. Sorry to say, bukan yang seperti itu. Oke, jadi semoga kalian di video ini bisa mendapatkan clue bagaimana trading itu seharusnya ya. Sekali lagi saya summarize ya, cara tradingnya adalah golden cross MA20 di atas MA50, tunggu konsolidasi. Itu konsepnya. Kemudian money manajemennya juga. Anda tadi udah bisa lihat bahwa sebenarnya trading itu ublak-ublaknya di sini. Percuma Anda punya sistem trading yang mantap, tapi Anda nggak ngerti money management sama sekali. Ya. Dengan cara ini, 10 kali cut loss beruntun, 1 kali trade cut loss 500.000, 10 kali cut loss beruntun, rugi 5 juta bos. Ya kan 500.000 kali 10. Modalnya ada 100 juta. Rugi 5 juta, masih ada modal 95 juta. Mentalnya kena nggak? Jadi orang gila nggak? Enggak bos, santai aja. Masih ada 95 juta, masih ada 95% equity. Itu udah 10 kali cut loss beruntun, Pak. Kan gitu ya. Kalau orang newbie 10 kali cut loss beruntun, stres, Pak. Tuh. Jadi kalau Anda punya sistem trading yang hebat, tapi money manajemennya nggak mantap, stres lu. Mental trading kena. Nah ini tadi konsep trading ini Anda bisa tambahkan dengan knowledge Anda. Ya. Knowledge technical analysis Anda apa? Anda tambahkan konsol itu seperti apa mungkin, atau Anda tambahkan indikator stokastik, MACD, RSI, Anda tambahkan, silakan. Itu akan membuat trading Anda jauh lebih baik ya, karena jumlah pilihan jumlah saham yang Anda incar itu akan jauh lebih sedikit kalau Anda tambahkan parameter-parameter lain. Dengan lebih sedikit, maka kemungkinan Anda untuk membeli menggunakan dana margin itu akan betul-betul minim. Anda bayangin ya, ini tadi SSIA beli 7 juta 500. Terus Toba 5 juta. Baru 2 saham sudah sekitar 13%. Baru 2 open posisi. Ya, kalau ibaratnya Anda punya 8 open posisi, habis sudah cash. Padahal kalau lagi bullish, itu banyak yang seperti ini. Banyak bos. Ya. Kalau Anda tidak tambahkan parameter-parameter lain, maka pilihan Anda akan banyak, Anda akan bingung. Anda sebaiknya tambahkan lagi parameter-parameter yang Anda percaya, ya kan, supaya Anda mendapatkan kualitas incaran yang jauh lebih bermutu. Seperti itu, bukan cuman mengandalkan ibaratnya golden cross 20 MA20 dengan MA50, enggak. Ya golden cross dan harus apa kayak saya tadi kan, golden cross, konsol, nah gitu kan. Konsolnya juga harus ada pattern apa misalnya, kalau Anda mau tambahin silakan. Seperti itu. Harus RSI-nya harus sekian, stokastiknya harus begini, MACD-nya harus begini, William R-nya harus begini, Fibo-nya dia harus rebound turun pullback sampai Fibo berapa. Silakan. Itu akan membuat incaran Anda jauh lebih berkualitas. Seperti itu. Semoga bermanfaat bagi Anda, ya kan? Kalaupun ibaratnya Anda merasa bahwa kata-kata saya terlalu kasar tadi, di mana banyak kata-kata tolol gitu ya. Itu maksudnya bukan untuk Anda, tapi untuk si trader nomor 2 ini ya, yang mana saya sebut aja dia adalah tolol karena beli ketika breakout. Dari sebutan tolol itu bukan untuk pemirsa YouTube channel saya, bukan. Tapi si pemilik, ibaratnya ilustrasi si trader nomor 2 ini. Yang mana caranya adalah terlihat seperti orang bodoh, beli ketika harga naik. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.